Di sini kami akan mempresentasikan mengenai klasifikasi objek pajak penghasilan, yang dimana akan dipresentasikan setiap anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Seni Mutiara dengan NPM 2301301058. Saat ini saya akan membahas mengenai objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 1. Nomor 1, menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagaimana atau seluruh hak penambahan tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. F. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. G. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian hasil usaha koperasi. H. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. I. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. J. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. K. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. L. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. M. Selisih lebih karena penilaian kembali aktif. O. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. P. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. R. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan S. Surplus Bank Indonesia. Saya Rini Setiawati dengan NPM 317. Pasal 4 ayat 2 berbunyi yaitu penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final, yaitu A. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Penghasilan berupa hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura.
D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. E. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 4 ayat 3, yang dimana ayat 3A yaitu berisi yang dikecualikan dari objek pajak adalah yang pertama, bantuan atau sumbangan, yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 3B yaitu berisi warisan, dan yang C yaitu harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyetoran modal. D yaitu berisi penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. F. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. G. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun wali. H. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. I. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk modal unit penyertaan kontrak investasi kolektif. J. Dihapus, dan K. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut yang pertama yaitu merupakan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang kedua yaitu sahamnya diperdagangkan Bursa Indonesia efek tidak. Yang I, yang L, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. M. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian pengembangan dan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. N. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Bayaki dengan NPM 23013010246. Jadi ini adalah contoh kasus dari pasal 4 ayat 1.
Pak Budi adalah seorang karyawan di perusahaan Lestari dan menerima gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan. Selain itu, Pak Budi juga memiliki usaha sampingan berupa rental mobil yang menghasilkan pendapatan bersih sebesar 5 juta rupiah per bulan. Yang ditanyakan adalah hitunglah total penghasilan bruto Pak Budi yang termasuk dalam objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 dalam setahun. Nah, di sini kan udah dijelasin berapa penghasilan bruto dari gaji dan usaha sampingannya Pak Budi. Kita langsung jumlahin aja. Jadi, 10 juta ditambah 5 juta sama dengan 15 juta. Karena ditanyakan dalam setahun, lalu kita kali 12. Karena dalam setahun atau 12 bulan, jadi 15 juta dikali 12 sama dengan 150 juta. Jadi total penghasilan bruto yang termasuk dalam objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 dalam setahun adalah 180 juta rupiah. Lalu selanjutnya ini adalah contoh kasus dari pasal 4 ayat 2. Ibu Sari memiliki deposito di bank BCA sebesar jumlah bunga yang diterima sebesar 1 juta rupiah per bulan. Ibu Sari juga menyewakan rumahnya dengan pendapatan sewa sebesar 3 juta per bulan. Pajak penghasilan final untuk bunga deposito adalah 20% dan untuk sewa rumah adalah 10%. Yang ditanyakan yaitu hitunglah pajak yang harus dibayar oleh Ibu Sari atas penghasilan bunga deposito dan sewa rumah selama setahun. Jadi jawabannya itu pajak atas bunga deposito per bulannya kan 1 juta. Pajak yang dikenakan itu 20%. Jadi tinggal dikaliin aja 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000 per bulan. Nah, karena di soal yang ditanyakan itu dalam waktu setahun, tinggal dikaliin 200.000 dikali 12 sama dengan 2.400.000. Nah, dari mana 12? Karena dalam setahun itu ada 12 bulan. Lalu ada pajak atas sewa. Pendapatan sewa per bulannya kan juga udah diketahui sebesar 3 juta rupiah. Nah, pajak yang dikenakan ini sebesar 10%. Ya, tinggal dikaliin juga sama kayak tadi, 10% dikali 3 juta sama dengan 300.000 per bulan. Nah, pajak yang ditanyain sama juga pajak tahunan. Jadi 300.000 dikali 12 sama dengan 3.600.000. Jadi total pajak yang harus dibayar oleh Ibu Sari adalah 2.400.000 ditambah 3.600.000 sama dengan 6 juta rupiah. Lalu yang terakhir adalah contoh kasus pajak penghasilan pasal 4 ayat 3. Pak Andi menerima hibah berupa tanah dari orang tuanya dengan nilai 500 juta rupiah. Selain itu, ia juga menerima warisan berupa rumah dari kakeknya senilai 700.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah, apakah penghasilan yang diterima oleh Pak Andi berupa hibah dan warisan tersebut dikenakan pajak? Jadi, berdasarkan ketentuan pajak penghasilan pasal 4 ayat 3, hibah yang diterima dari orang tua dan warisan tidak termasuk dalam objek pajak. Oleh karena itu, hibah berupa tanah dari orang tua dan warisan berupa rumah dari kakek tidak dikenakan pajak penghasilan. Jadi, penghasilan yang diterima oleh Pak Andi dalam bentuk hibah dan warisan tersebut tidak dikenakan pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.